Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil praktikum saya. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia Putri dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas praktikum indikator asam basa bahan alam. Tujuan praktikum untuk menyelidiki bahwa bahan alami dapat berfungsi sebagai indikator asam basa. Pengertian asam basa menurut August Arrhenius, zat asam adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium. Zat basa adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida. Menurut Bronsted-Lowry, zat asam adalah zat yang mampu menyumbangkan proton dalam reaksinya, sedangkan basa adalah zat yang mampu menerima proton dalam reaksinya. Nah, di sini saya akan membahas sifat asam basa. Yang pertama, asam mempunyai rasa asam. Zat asam di dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam. Zat asam bersifat korosif yang dapat merusak benda logam dan non-logam, bereaksi pada kertas lakmus biru menjadi merah, bereaksi pada batu kapur dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida. Sedangkan sifat basa, rasanya pahit, licin seperti sabun, kaustik, nilai pH lebih dari 7, mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dapat mengantarkan arus listrik, menetralkan asam, dan menyebabkan pelapukan. Indikator asam basa. Larutan asam dan basa akan memberikan warna tertentu jika direaksikan dengan indikator. Indikator merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa atau dapat bereaksi dengan senyawa asam basa. Jadi, pengertian indikator asam basa adalah cara untuk mengetahui apakah jenis suatu larutan tersebut asam, basa, atau netral menggunakan indikator, baik indikator alami maupun buatan. Dengan melalui indikator, kita akan dapat mengetahui suatu zat bersifat asam ataupun basa. Indikator tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan pada suatu asam atau basa. Ada beberapa dari indikator terbuat dari bahan alami, namun begitu juga ada beberapa indikator yang dibuat dengan secara sintesis pada laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan indikator asam basa apa saja. Ada beberapa jenis indikator asam basa yang biasanya digunakan dalam laboratorium kimia, diantaranya adalah lakmus, indikator universal, larutan indikator seperti fenolphthalein, metil merah, brom, timol biru, dan indikator alam. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Nah, pertama ada blender, batu giling, pisau, cup, sendok, dan talenan. Bahan: deterjen bubuk, cuka, kulit buah naga, daun pepaya, dan daun pandan. Di sini saya akan memotongkan daun pandan, lalu menggilingkan hingga halus dan menuangkan sedikit air. Setelah itu saya akan menyaringkan ekstrak daun pandan. Kemudian di sini saya akan memberikan larutan basa dan larutan asam. Lalu diguncang-guncang sehingga menghasilkan perubahan warna. Di sini saya memotong-potongkan daun pepaya dan tumbuk daun pepaya hingga halus. Kemudian saya saringkan ekstrak daun pepaya. Lalu berikan 1 sendok larutan basa dan 1 sendok larutan asam. Lalu dikocok-kocok hingga menampilkan warna yang berbeda. Kemudian di sini saya memotongkan buah naga. Yang diambil hanya kulitnya. Kemudian di blender hingga halus. Lalu disaring ke dalam penyaring untuk mengambil hasil ekstrak kulit buah naga. Kemudian saya masukkan
1 sendok larutan basa dan 1 sendok larutan asam. Guncang hingga menghasilkan warna. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, daun pandan dan pepaya bisa menjadi indikator asam basa namun kurang efektif karena tidak mengalami perubahan warna yang mencolok. Sedangkan kulit buah naga bisa menjadikan indikator asam basa karena dapat terkandung pigmen antisianin pada bahan alam tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.